sekolah aman yang nyaman itu bagaimana? Yang pertama adalah ya anak-anak harus nyaman dulu di sekolah. Betul Ya, sekali. tidak ada pembelian, Pasti tidak dengan kegiatan-kegiatan seperti itu mungkin nanti akan membawa ke semacam kriminalitas. Kewek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Modern Talks, ya. Ruang diskusi seru seputar dunia pendidikan teman-teman sekalian. Baik, balik lagi bareng saya. Ya, saya Sadari. Kemarin juga kita sudah podcast dengan salah satu siswa kita membicarakan tentang SPMB di SMIT Al-Madaniyah. Hari ini spesial banget karena kita akan membahas hal yang seru, khususnya tentang lingkungan sekolah ya, yang dimana sekolah ya menjadi rumah kedua. Itu nanti yang akan kita bahas sebenarnya. Oke. Pernah nggak sih kita kepikiran kalau dulu saya juga pernah sekolah juga ya. Dulu itu sekolah menjadi rumah kedua bagi saya karena selain di rumah aktivitas banyakan saya adalah di sekolah ya. Khususnya dulu kan sekolah itu nggak full day, dari sekarang full day beda. Tapi dulu kami sampai sore juga sekolah, Pak. Ya, karena ya itu tadi sekolah itu jadi tempat nyaman bagi kami untuk beraktivitas. Oke, baik. Hari ini kita kedatangan tamu kehormatan. Ya, ada Pak Febri di sini. Selamat datang, Pak, di sekolah kami. Iya, terima kasih atas undangannya. Saya bisa hadir di SMA Islam Terpadu Al-Madaniyah Samuda. Iya. Terima kasih banyak Pak sudah datang. Iya. Pak Febri ini adalah pengawas sekolah SMA kita ya, yang kebetulan hari ini kami undang untuk datang ke sini membicarakan hal yang paling penting sebenarnya, Pak, yaitu tentang sekolah menjadi rumah kedua. Ya kan? Kebanyakan kan anak-anak sekarang itu kan sekolah hanya sebatas sekolah saja, ya kan? Bahkan ada yang mencoba bolos karena mereka mungkin merasa sekolah itu membosankan dan segala macam. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih sekolah itu menjadi rumah kedua, yaitu. Oke. Beliau hari ini teman-teman akan berdiskusi dengan saya di sini, ya, sama-sama berdiskusikan tentang hal yang sudah kita bahas di awal tadi. Pak Febri, apa kabar? Baik sekali, alhamdulillah. Tadi ke sini lumayan gerimis ya, Pak ya? Iya, ya lebih aman. Jadi tidak panas karena kita lagi menjalankan ibadah puasa. Iya, benar. Iya. Jadi agak lumayan teduh, sejuk harinya. Sejuk. Oke, baik, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih, Pak, mengenai sekolah sebagai rumah kedua bagi kita, ya kan? Seperti yang sudah saya bilang dulu, anak-anak dulu kan mungkin berbeda dengan anak-anak sekarang, Betul. ya kan? Karena mungkin di zaman teknologi juga, dulu zaman saya itu belum ada yang namanya Android segala macam, lebih enaknya di sekolah karena banyak aktivitas di sekolah seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah sebagai kalau kita bicara tentang jargon sekolah itu adalah rumah kedua, dari sudut pandang Bapak sebenarnya sebagai pengawas yang di sekolah-sekolah SMA, ya kan, sebenarnya standar sekolah yang sudah bisa disebut sebagai rumah itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih untuk podcast hari ini. Saya sebagai pengawas Dikmen Provinsi Kalimantan Tengah ingin berusaha menjawab ya. Jadi sekolah yang menurut saya sebagai rumah yang kedua itu menurut saya adalah sekolah yang aman dan nyaman. Sekolah aman yang nyaman itu bagaimana? Yaitu sekolah yang di dalamnya itu membuat para murid itu lebih senang dengan belajar, lebih semangat dengan belajar, yaitu tidak adanya diskriminatif, ya, perundungan atau bullying di sekolah itu akan menyebabkan sekolah itu menjadi senang. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, ada kepedulian dari guru atau pendidik atau tenaga kependidikan tentang anak pendidik ya. Jadi guru itu tidak hanya memberikan ilmu saja, mentransfer ilmu, tapi kita ada kepedulian. Di situ ada kolaborasi, ada komunikasi, kemudian ada semacam kedekatan. Kedekatan dalam arti sebagai orang tua di sekolah. Itu mungkin anak merasa betah, merasa nyaman di sekolah. Kemudian yang ketiga, program-program yang diselenggarakan di sekolah itu harus pro dengan anak-anak. Contohnya anak-anak sekarang tadi berbeda dengan dahulu ya. Ya, beda-beda. Beralih ke
digital ya, Digital. abad 21 ya, di mana anak ini lebih suka dengan IT ya. Ada di situ ada media sosial, kemudian ada YouTube, ada konten dan lain-lain. Jadi kita harus program sekolah ini harus bersama dengan anak kita, Menyesuaikan dengan dengan anak-anak ya. Jadi kita berikan ruang yang bebas untuk anak. Dalam arti bebas itu bebas yang untuk berkreasi ya, dalam hal ini, sehingga anak merasa betah di sini, tidak terpaku atau terpenjara. Jadi kita berikan di samping pembelajaran intrakurikuler, mungkin kita banyak ke kokurikuler dan ekstrakurikuler. Itu menyebabkan anak ini akan senang di sekolah. Kemudian yang berikutnya, menurut saya guru ya, ini dari segi pendidik, dalam memberikan pembelajaran tidak harus di kelas terus. Bisa di luar betul sekali. Jadi tidak bosan anak. Jadi harus inovatif, disesuaikan dengan konteks pembelajaran yang diajar. Mungkin itu faktor-faktor yang menyebabkan sekolah menjadi rumah kedua untuk anak-anak kita. Mungkin itu. Jadi yang pertama adalah ya anak-anak harus nyaman dulu di sekolah. Betul sekali. Tidak ada pembulian, tidak ada diskriminasi dan segala macamnya. Karena tapi di semua sekolah SMA sekarang juga ada timnya kan Pak ya? Tim tentang pencegahan perundungan dan segala macamnya itu sudah ada kan? Baik, iya memang ada program atau regulasi ya yang ada dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Ini terbaru ini. Ya, menggantikan perundungan yang kemarin apa peraturan regulasi yang lain. Jadi sekolah ini diminta untuk membentuk tim. Biasanya tim budaya sekolah aman dan nyaman itu beranggotakan ya itu dari guru, dari perwakilan siswa dan komite sekolah. Itu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bullying. Karena di semua sekolah pasti ada kegiatan seperti itu. Nah, kalau nggak diantisipasi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, mungkin nanti akan membawa ke semacam kriminalisasi di sekolah. Apalagi sekarang zaman-zaman teknologi media ya kan Pak, yang sudah sangat masif sekali. Anak-anak sudah mengenal yang namanya Instagram, TikTok dan segala macamnya. Informasi sekarang masuk tidak terbendung soalnya. Iya kan. Jadi perundungan atau bullying ini tidak hanya fisik ya, tapi lewat online, media massa. Mungkin dengan tadi disampaikan ada media sosial Instagram, kemudian TikTok dan lain-lain. Nah, itu bisa terjadi anak-anak kalau tidak diberikan pemahaman atau sosialisasi, dia menulis atau mengunggah foto-foto atau ujaran kebencian yang menyebabkan adanya bullying dan menyebabkan nanti keresahan. Mungkin kalau tidak terima bisa ke ranah hukum. Ya benar. Itu. Oke, baik. Kalau tadi kita berbicara tentang sekolah nyaman, harus adanya siswa itu di sekolah tidak ada perundungan, tidak ada pembulian. Habis itu guru juga ya kan, kreativitas guru dan segala macamnya, menyesuaikan kegiatan-kegiatan juga menyesuaikan dengan minat dan bakat siswa juga, karena kita sudah di zaman teknologi dan segala macamnya. Bapak ini kan sering keliling ya kan ya? Iya. Mengawasi beberapa sekolah SMA yang ada di Kota Waringin Timur lah intinya. Ya kan? Sebagai orang yang sudah menjajaki beberapa sekolah intinya. Karena kan masing-masing sekolah itu kan punya budaya masing-masing ya kan Pak? Iya. Indikator apa yang kelihatan banget di siswa ya di sekolah itu ya loh. Siswa itu bisa merasa nyaman di sekolah itu sendiri. Baik, oke, Pak Febri ini kebetulan pengawas yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi di 3 kabupaten. 3 kabupaten ya, antara lain di Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Kabupaten Setuyan. Jadi saya membawahi atau menaungi tingkat SMA, SMK.
Jadi saya bermacam-macam karakter anak-anak SMA SMK di 3 kabupaten ini sangat kenal sekali. Nah, untuk masalah sekolah yang nyaman ya, itu indikatornya. Menurut saya pertama itu dari fisik anak. Nah, fisik anak itu dalam hal ini jika dia itu setiap hari ya berangkat ke sekolah dengan senang, dengan semangat, itu berarti mereka tidak ada tekanan di sekolah, merasa senang. Kemudian indikator yang kedua dari gurunya. Tadi sudah saya sampaikan, dari gurunya, dari sekolahnya, pihak sekolah menerapkan budaya ramah, sopan, santun ya di sekolah, sehingga anak-anak merasa dihargai. Kehadiran di sekolah itu dihargai. Kemudian dalam hal pembelajaran, tidak ada sekarang itu anak yang tidak punya kelebihan. Ya benar. Ya, kita sebagai pendidik kita harus mengetahui, menganalisis anak-anak dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini adalah minat dan bakat dari anak. Tidak semua anak memiliki akademik yang baik. Mungkin dia lebih menonjol di bagian olahraga, di bagian agama, mungkin di bagian seni. Jadi peran guru ini sangat vital sekali. Ditunjang dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diminati. Ya, anak-anak ini kan sukanya dibebaskan, dalam arti dibebaskan yang bertanggung jawab. Mungkin eskulnya sesuai dengan sekarang Wah, misalkan dibukanya eskul olahraga. Potensi apa yang ada di sini, karakter apa di daerah sini yang bisa membuat anak itu merasa dihargai, merasa senang dengan pembelajaran. Khususnya di sekolah Al-Madaniyah, saya sudah 3 tahun untuk membantu atau bekerja sama sebagai pengawas pembina di sini. Dari tahun ke tahun memang luar biasa dalam hal pendidikannya. Contohnya dari tahun ke tahun siswa yang minat belajar di sini sangat signifikan. Antusiasnya sangat luar biasa. Saya datang di sini pengawas pertama kali itu dalam penerimaan siswa baru. Siswanya hanya yang masuk sini ada sekitar 50-an saat ini. Nah, sekarang sampai tahun ini kita tahu bisa tembus 100 gitu. Ini pun sudah kita tolak diantaranya karena kapasitas sekolah kapasitas ruangannya, ruangan, kemudian guru. Jadi kita mementingkan kualitas dari pembelajaran. Itu indikator yang menyebabkan sekolah itu bisa menerapkan sekolah yang sebagai rumah kedua di kalangan para siswa. Karena kami memang sebenarnya juga di sekolah itu kan Mbak kami itu yang disebutkan tadi memang untuk siswa baru yang SPMB itu kita memang menerapkan, karena ini dari dulu zaman kepala sekolah yang dulu sampai yang sekarang kita lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas karena percuma siswa banyak tapi tidak terkontrol itu berbahaya juga sebenarnya. Karena kan kita di sekolah ini inginnya adalah anak-anak yang masuk itu bisa terlayani dengan baik, dengan adanya guru yang berkualitas, dengan adanya fasilitas yang juga bisa dinikmati oleh mereka di sekolah dan sebagainya itu. Oke. Berarti anak-anak yang merasa, karena saya dulu juga gitu Pak. Jadi saya tuh kalau ke sekolah itu senang, kalau nggak sekolah itu kayak seperti gundang gulana gitu. Berarti sekolah itu kan sudah menjadi rumah kedua bagi saya kan sebenarnya kan. Jadi kalau anak-anak itu ke sekolah sudah merasa terbebani, berarti mereka tidak merasakan bahwa itu adalah tempat mereka, ya kan. Jadi menurut pengalaman pribadi saya juga dulu, saya ke sekolah itu senang karena kegiatan-kegiatannya mendukung apa yang saya minati. Ya harusnya memang seperti itu kan. Sekolah itu kan memang harus mendukung minat siswa kan, seperti itu supaya anak-anak itu betah di sekolah. Siswa-siswinya juga betah di sekolah dengan adanya kita mengenali minat bakat. Bahkan sekarang kan kita pembelajarannya diferensiasi Pak ya. Diferensiasi itu kan guru sebagai fasilitator ya kan, menyesuaikan minat bakat siswa itu sejauh mana ya kan. Karena
Karena sekarang itu kan prinsipnya, mindsetnya kan kalau beda dengan orang-orang dulu ya kan. Mindset orang-orang dulu itu anak-anak itu dianggap cerdas kalau mereka pintar matematika aja sekali. Ya kan? Kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang itu kan kita mindsetnya sudah mulai terbuka ya, bahwa anak-anak itu pada dasarnya semuanya cerdas. Cuman di bidangnya masing-masing yang sudah disampaikan tadi itu. Baik, di era digital sekarang ini, Pak, kita yang sudah kayak kita ini kan anak-anak kita sekarang itu kan berpergeseran kebiasaan dan apa yang mereka lakukan tiap hari itu kan sekarang sudah mulai bergeser ke media sosial nih kan. Kayak misalnya Instagram, TikTok ya sekarang yang mungkin mereka mainkan dan segala macam. Bahkan ada game-game yang sekarang bisa diakses lewat handphone mereka itu sendiri. Sekarang tantangan terbesar sekolah untuk menciptakan rasa nyaman itu apa sih sebenarnya? Baik, oke. Untuk masalah digitalisasi IT itu seperti mata pisau ya. Ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Nah, ini peran sekolah sangat luar biasa untuk supaya menjadikan teknologi ini, perkembangan teknologi ini bisa menghasilkan seperti itu. Nah, tapi dampak-dampaknya juga harus kita antisipasi gitu. Kemudian contoh yang tadi ya, dengan adanya teknologi ini, nah di era digital ini ya, itu anak-anak ya bisa menghasilkan ternyata melalui konten, melalui TikTok atau jualan di online, TikTok Shop ya kan sekarang ya kan, itu sangat bisa membuka. Jadi tidak bisa kita sebagai instansi sekolah ya untuk menghambat itu, tidak bisa. Ini kemajuan zaman. Kita harus mengikuti, tapi harus dari positifnya. Nah, kita arahkan ke positif supaya teknologi ini bisa membantu dari anak-anak khususnya itu. Nah, contohnya ya di sekolah ini kembangkan minat bakat itu. Betul. Tadi ini kan sekolah swasta ya. Iya benar. Sekolah swasta ini harus di atas atau satu langkah di depan sekolah negeri kalau mau mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Betul ya. Betul. Nah, jadi tugas SMA Islam Terpadu Al-Madaniyah ini harus lebih kreatif, inovatif dalam membina anaknya supaya kepercayaan dari orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sini itu sangat antusias, dipercaya. Nah, untuk perkembangan di dunia digital ya, tapi sangat hati-hati sekali. Nah, bisa tadi bullying tadi, kemudian ujaran kebencian, kemudian yang paling parah yang semarak ini hati-hati. Ini ada bisa judi online. Nah, itu bahaya sekali. Nah, itu kemudian penipuan di situ. Nah, itu yang menyebabkan peran sekolah itu bisa mengendalikan, mengontrol adanya tantangan dari teknologi ini supaya nanti anak-anak bisa lebih tahu ya, bisa membedakan ini yang hal yang baik, ini yang hal yang negatif. Jadi teknologi itu menjadi pisau bermata dua ya kan? Karena dia bisa berperilaku positif kalau misalnya kita gunakan sesuai bagaimana mestinya ya kan. Tapi dia juga bisa menjadi negatif kalau kita menggunakannya menggunakan hal-hal yang tidak baik di media sosial ya kan. Misalnya contohnya tadi ya, kita menggunakan media sosial Instagram misalnya, kalau kita bikin konten atau misalnya di Shopee Shop misalnya kan kita jualan ya kan. Jadi kita ada pengupgradean skill dan segala macamnya, kita bisa mengupgrade skill kita habis itu, dan itu bisa menghasilkan bagi siswa sebenarnya ya kan, asalkan digunakan dengan bijak. Nah, kalau orang bijak kan digunakan dengan bijak. Maka kan Hajar Dewantara juga pernah bilang juga kan Pak ya, bahwa pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kondisi zaman, kodrat zamannya ya kan. Jadi kalau misalnya sekarang zamannya sudah zaman teknologi, ya kita tidak boleh berpaku pada hal-hal yang sudah lama ya kan. Kita harus berpaku pada hal-hal yang baru. Nah, itu. Karena kemajuan pendidikan itu sendiri juga didukung oleh adaptasi sekolah sebenarnya, adaptasi dengan perubahan dan segala macamnya. Saya potong Mas, untuk masalah dukung-mendukung ya. Dari pemerintah daerah Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh sekolah ya, khususnya di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan fasilitas-fasilitas pendukung. Iya, benar. Ya, itu yang namanya IFP atau papan tulis interaktif ya. Bagi yang di pedalaman sudah, yang belum ada listrik dan internet sudah diberikan ya. Starlink sudah diberikan, panel surya untuk juga mendukung apa? Untuk mendukung program sekolah dalam hal digitalisasi pembelajaran. Jadi tidak ada kita ini kurang informasi. Nah, jadi di dunia maya ya, khususnya internet ini ya, kita bisa mengakses semua. Iya, benar. Nah, walaupun sekolahnya di pinggiran, sekolah di kecamatan, tapi sama ya, bisa mengakses asal kita mau belajar. Iya, benar. Gitu, ya. Karena memang ya sekolah kami kan juga dapat papan tulis interaktif ya. Dari satu ruangan satu ya. Satu ruangan satu dari kabupaten ada, dari pusat juga ada ya kan. Kemarin tuh kan kami juga dapat Starlink, walaupun sebenarnya juga Starlink berguna banget di sini. Juga dapat panel surya juga kemarin tuh Pak. Jadi dengan adanya fasilitas itu sebenarnya itu sudah mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah ya kan, karena sekarang itu dewan guru siswa itu dimudahkan. Kenapa dimudahkan? Karena pembelajarannya sekarang sudah lebih mudah, lebih enak, tidak perlu kita bawa LCD dan segala macam. Langsung terkoneksi dengan internet. Jadi informasi apapun yang kita inginkan sebenarnya ada, tersedia seperti itu. Satu lagi, nah itu dari fasilitas. Dari yang lain ada, kita membuat platform Huma Betang. Oh ya, benar. Dan di daerah Huma Betang, kalau di pusat rumah pendidikan. Di situ anak-anak dan guru itu sangat dimudahkan sekali untuk mencari informasi di situ. Ya, ada fitur buku atau media pembelajaran, berbagi praktek baik, inovasi yang dilakukan guru bisa diunggah di situ dan bisa dinikmati semua. Sehingga apa? Kita mencari apapun itu dalam satu pintu itu sudah cukup ya. Sudah cukup lengkap ya. Iya, tidak menjenuhkan. Mau cari video mana silahkan. Ya kan sudah tidak ada. Kita misalkan dalam mencari pembelajaran ya. Contohnya mata pelajaran sejarah misalkan. Kita mau melihat atau dalam hal ini materi tentang Candi Borobudur, kita nggak usah perlu ke Jawa Tengah ya. Kita tinggal buka TV interaktif itu, kita gunakan sejarahnya, audionya juga bagus, sangat membantu sekali untuk belajar. Jadi di era digital ini sangat luar biasa sekali untuk memudahkan siswa untuk belajar. Oke, teman-teman. Jadi banyak hal fasilitas yang sudah disediakan sebenarnya, khususnya di Al-Madaniyah juga sudah ada. Pemerintah juga menyediakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah dan negara juga sudah ada. Jadi tinggal kita mau ikut beradaptasi atau tidak. Betul. Oke. Selanjutnya Pak, selama kan Bapak sudah 3 tahun mengawas di SMA Al-Madaniyah ya kan ya, dari mulai zamannya Pak Rasid ya kan sampai sekarang zamannya Bapak Hai dengan Ustadz Hai itu. Nilai unik apa yang Bapak lihat dari interaksi guru dan siswa di sini ya? Apakah sudah mencerminkan kami ini sebagai rumah kedua atau enggak seperti itu? Betul. Oke. Di SMA Islam Al-Madaniyah itu yang paling menurut saya ya, selama 3 tahun ini guru-gurunya itu muda-muda ya, yang inovatif ya, dan dalam hal yang baru ini sangat luar biasa, sehingga anak-anak dengan kodrat zaman sekarang sangat cocok sekali. Jadi pinter-pinter guru-gurunya ya. Kemudian di segi akhlaknya juga luar biasa. Dan di Al-Madaniyah ini kedekatan antara guru dengan siswa ini seperti dekat sekali, sehingga anak tidak merasa takut di sekolah, tidak merasa canggung bertanya sama guru. Mungkin ya usia SMA dengan gurunya itu selisih 5 tahun, jadi ya kayak sahabat gitu. Nah, kemudian yang berikutnya di Al-Madaniyah, fasilitasnya sangat mendukung. Dari segi tempat, ini di pusat kecamatan Mentayah Selatan di Samuda ya. Jadi aksesnya sangat mudah sekali ya, untuk mencari sesuatu itu dekat. Nah, kemudian dari segi program-programnya, dari eskul-nya ya, kemudian
sangat bermacam-macam ya. Kemudian kokulikuler, kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan di sini disediakan asrama ya. Yang mau untuk belajar atau lebih mendalam di sekolah, sehingga bagi orang tua yang berada di kabupaten tetangga ya, misalkan di Seruyan atau di Katingan, tidak usah khawatir menitipkan anak didiknya bersekolah di SMA Al-Madaniyah, karena fasilitasnya sangat luar biasa, sehingga yayasan pun selalu mendukung dalam hal ini seperti itu. Kemudian dari karakter ini yang sangat penting ini. Jadi di sekolah ini tidak hanya pengembangan akademik, tidak yang diutamakan akademik tadi, betul disampaikan, tidak harus jago matematika. Nah, yang paling penting adalah akhlak. Ini yang sangat dibutuhkan di era saat ini. Kita untuk lulusannya selain pintar ya akademiknya, tapi didukung dengan akhlak yang baik, kejujuran, nilai kebersamaan, nilai religiusnya ya, sehingga kedepannya yakin saya anak-anak yang bersekolah di sini itu nanti pada waktu dewasa nanti atau di usia menjadi dewasa tadi lebih dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri maupun instansi-instansi. Mungkin itu kelebihan di SMA Al-Madaniyah menurut saya ya. Terima kasih banyak Pak. Itu memang kalau di tempat kita kan yang paling penting ya tadi, karena kita patokannya adalah dasarnya adalah kualitas, kualitas siswanya, kualitas gurunya, dan memang seperti yang Bapak sampaikan bahwa memang guru-guru di sini memang fresh grad semua, muda-muda ya kan. Jadi untuk berinteraksi dengan siswa itu lebih mudah. Karena kenapa? Karena mereka masih tidak terlalu jauh zamannya, dan memang mereka bisa berkomunikasi dengan nyaman. Sebagai intinya sebagai kakak di sekolah, sebagai orang tua di sekolah lebih mudah seperti itu. Oke. Kita kan melihat nih sekolah-sekolah saat ini kan ya karena memang didukung oleh akses yang begitu luas ya kan, mulai dari akses medianya, akses transportasinya dan segala macamnya ya kan. Orang tua itu kan sebenarnya khawatir soal lingkungan di sekolah ya, karena pergaulan bebas sekarang itu kan sudah anak-anak SMA itu kan sudah mengenal lah, bahkan dari anak-anak SMP itu kan sekarang sudah mengenal yang namanya pergaulan bebas seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bapak sendiri melihat peran sekolah kita di Al-Madaniyah itu dan keislamannya dari segi prospek keislaman kita ya kan, karena kita basisnya itu kan basis kurikulum pendidikan nasional, juga ada kurikulum yayasan namanya Pak. Jadi bagaimana Bapak menyikapinya? Apakah kami itu sudah tepat sebagai sekolah yang bisa menjaga dari pergaulan bebas seperti itu? Oke, kita mulai dari jawabannya. Jadi tanggung jawab untuk anak itu tidak hanya dari sekolah saja, tapi harus peran orang tua sangat mempengaruhi sekali. Jadi kualitas pembelajaran pendidikan anak itu jika akan mencapai kesuksesan ya anak tersebut, ya peran dari sekolah, peran dari lingkungan, peran dari orang tua sangat mempengaruhi. Sehingga menurut saya di SMA Islam Terpadu Al-Madaniyah ya, ini hubungan ya, kolaborasi antara orang tua dengan sekolah sangat dekat sekali. Dalam hal ini wali kelas ya, itu komunikasinya sangat intens. Ada grupnya dengan orang tua, sehingga program-program sekolah itu bisa disosialisasikan lewat grup itu, sehingga kemudian jika nanti ya apabila ada apa-apa pun bisa disampaikan lewat grup tersebut. Kemudian yang berikutnya, orang tua sangat mendukung dengan program sekolah. Itulah yang terima kasih. Itu di tempat kami teman-teman dan sahabat Madani Talk semuanya ya. Kalau di kita itu sebenarnya ada namanya itu tanggung jawab penuh lah. Karena kenapa? Di sini itu selama dia masih siswa Islam Terpadu Al-Madaniyah, dia akan menjadi pengawasan kita selama 24 jam. Tidak hanya mereka saat menggunakan seragam, tapi selama dia menjadi siswa kami ya itu tetap jadi tanggung jawab pengawasan guru-guru di sekolah itu ya. Jadi
Eh, Mungkin ini Pak ya. Ini kan sudah masa-masanya SPB ya kan ya. Iya. Ya, jadi masa-masa penerimaan siswa baru lah di sekolah ya kan. Untuk adik-adik SMP di luar ya. Untuk adik-adik SMP di luar yang sedang galau milih sekolah nih, ya kan. Milih sekolah, kenapa harus mencari sekolah yang punya vibe-nya rumah misalnya, atau kenapa harus di sekolah di Al-Madaniyah ya. Apa pertimbangannya dan segala macam, menurut Bapak itu bagaimana? Iya. Bagi adik-adik ya, anak-anakku yang masih bingung ya untuk mencari sekolah, jangan ragu untuk bersekolah di SMA Islam Terpadu Al-Madaniyah ya, Samsuda ya. Ini karena di sini ya, ini sangat mengembangkan karakter ya, kemudian pembelajaran inovatif sehingga bisa menjadikan kalian menemukan rumah kedua yang akan kalian gapai cita-cita kalian. Ya. Karena sekolah itu kan selain belajar kan mereka juga harus nyaman juga kan ya. Selain belajar mereka juga harus nyaman juga. Ya kan? Oke. Pesan Bapak untuk calon siswa baru lah yang akan mengikuti seleksi SPB untuk Al-Madaniyah apa? Baik, pesannya yaitu jangan ragu-ragu. Ya. Nah, sudah terbukti kalau Al-Madaniyah ini sangat sekolah yang sangat menyenangkan, ya, sangat aman dan bisa menyesuaikan dengan bakat minat kalian. Dan bagi orang tua jangan ragu menitipkan anaknya di SMA Al-Madaniyah. Oke. Jangan ragu teman-teman, karena di Al-Madaniyah sudah ya, kami guru-gurunya masih muda-muda ya kan, tidak terlalu jauh gapnya, jadi bisa menyesuaikan dengan teman-teman juga di luar bagaimana nanti di sekolah di Al-Madaniyah. Insya Allah sekolah kami akan berusaha semaksimal mungkin, karena memang motto kami adalah kualitas dan menjadikan sekolah ini sebagai rumah kedua bagi calon siswa baru nanti ke depannya Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah datang ke Al-Madaniyah dan mau berdiskusi bareng ya kan, mengenai rumah, mengenai sekolah sebagai rumah kedua ya. Karena seperti yang sudah kita tahu saat ini, sekolah itu kebanyakan ya kan, nggak hari ini sekolah hanya sebatas ruang belajar saja ya, hanya mereka datang ke sekolah pulang dan segala macamnya. Jadi yang saya inginkan adalah mereka bisa merasakan bahwa sekolah ini milik bersama, bukan hanya milik kepala sekolah, bukan hanya milik guru dan segala macamnya, tapi milik semua orang yang mereka itu ada di dalamnya. Betul. Karena dulu saya masih ingat Pak, mungkin Bapak waktu ngawas di sini yang siswa kita turun banget itu kan. Iya. Itu saya merasa siswa kami itu belum merasakan sekolah ini milik dia. Ya, jadi anak-anak itu hanya sebatas sekolah dan segala macamnya. Jadi bagaimana saya waktu itu memunculkan kembali rasa bangga terhadap sekolah. Itu yang paling penting dulu, dan bagaimana membuat mereka itu nyaman dulu di sekolah. Yang akhirnya ya kita bisa lihat progresnya sendiri sampai sekarang ya kan, bisa membludak ya, yang mendaftar lumayan gitu ya. Oke. Mungkin ada pesan sedikit sebelum kita mengakhiri podcast kita pada pagi hari ini tuh. Oke. Nah, satu kalimat aja boleh. SMA Al-Madaniyah. SMA Islam Terpadu Al-Madaniyah adalah rumah tumbuh generasi Islam berkarakter di era digital abad 21. Wih, gila, keren. Wah, terima kasih banyak Pak. Jadi luar biasa sekali obrolan kita pada pagi hari ini teman-teman sekalian ya. Semoga ini menjadi wawasan baru bagi teman-teman semua ya, bisa membuka cakrawala baru lah hitungannya ya kan. Bagaimana memilih sekolah yang bisa teman-teman sesuai dengan minat teman-teman sekalian ya. Saya setiap sosialisasi juga saya sudah sering bilang Pak juga bahwa Al-Madaniyah itu bukan satu-satunya sekolah yang terbaik, masih banyak sekolah-sekolah yang lain menyesuaikan dengan minat bakat dan minat bakat yang mereka miliki lah itu kan. Karena kan
masing-masing orang tadi ya bisa memilih kemanapun. Yang terpenting waktu saya sosialisasi dulu selalu bilang bahwa yang terpenting itu adalah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu entah ke Al-Madaniyah atau ke sekolah yang lain ya tidak masalah. Yang penting melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Cuman kami di sini menawarkan apa yang bisa kami tawarkan seperti itu. Ya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada podcast pada pagi hari ini ya. Nanti di season selanjutnya ya, di episode selanjutnya kita akan membicarakan hal-hal yang lain seputar dunia pendidikan gitu, Pak. Jadi podcast ini memang yang pertama ya, Jadi insya Allah nanti akan ada keberlanjutannya lagi ya, membicarakan seputar dunia pendidikan, entah itu nanti seputar dunia pendidikan politik ya kan, atau seputar dunia pendidikan yang lain ya. Nanti kita bicarakan sama-sama dengan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang salah satunya yang hari ini datang yaitu Pak Febri ya, yang memang pengawas kita di 3 kabupaten, teman-teman sekalian ya kan. Lumayan pengalaman beliau juga banyak sekali tentang dunia pendidikan dan sering juga ke sini memberikan arahan bimbingan ke kita tentang Mabetang ya, tentang ruang pendidikan dan segala macamnya, kurikulum dan lain segala macamnya sering beliau. Dan kami sangat terbantu juga sangat berterima kasih sekali dengan kehadiran Pak Febri di sekolah kami ya. Jadi banyak guru-guru yang terbantu. Baik, buat teman-teman sekalian yang mau bergabung dengan kami menjadi bagian dari keluarga besar SMA IT Al-Madaniyah ya kan, bisa teman-teman lihat di media sosial kami atau nanti ada di bawah ini. Ya, nanti ada di bawah ini teman-teman, nanti bisa. Kita pendaftarannya hanya lewat link, Pak. Oh iya. Ya kan? Jadi kami pendaftaran lewat link teman-teman sekalian. Jadi tinggal teman-teman buka HP masing-masing, buka Google, salin linknya. Nanti tinggal mengisi data-data di link sudah terdapat di SMA Al-Madaniyah. Kapan itu mulai? Karena ada yang tanya gitu. Oh ya, kalau mulainya kita dari tanggal 1 Februari kemarin. Oh sudah bisa. Sampai tanggal 31 Maret. Nah, masih ada sekitar 1 bulan lagi untuk pendaftaran. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar silakan mendaftar, silakan dicek infonya di media sosial kami, khususnya di IG ya, Instagram ya, di Instagram itu biasanya banyak. Oke, baik, saya Ustadz Ari selaku host pada pagi hari ini yang membawakan sesi acara untuk sekolah menjadi rumah kedua, pamit undur diri ya di Madani Talks ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.